Ya, terima kasih Pak Hendri dan Pak Mukhlis sudah hadir di media virtual ini. Bapak Hendri akan saya amati ya sebagai coach dan Pak Mukhlis sebagai coachee. Nah, untuk memulai coaching ini, saya terlebih dahulu akan memberikan rubrik penilaian dari pengamatan saya. Yang akan saya amati adalah mengenai kemitraan yang akan Bapak lakukan antara Pak Hendri dengan Pak Mukhlis. Dan yang kedua adalah proses kreatif ya yang nanti akan dapat dilihat dari coaching ini. Dan yang terakhir adalah memaksimalkan potensi dari coachee yang akan ditanyakan oleh coach. Berikutnya, sebelumnya saya akan menanyakan kepada coach Pak Hendri mengenai kompetensi coaching yang akan dikembangkan itu apa ya Pak yang akan kita laksanakan pada hari ini. Saya akan memberikan pertanyaan berbobot kepada Kuci dan akan mencari solusi dari permasalahan Kuci. Bersama-sama mencari solusi dengan Kuci. Baik Pak. Yang berikutnya yang saya akan tanyakan, kompetensi yang secara spesifik yang akan diobservasi itu apa ya Pak? Yang secara spesifik akan saya observasi adalah dari mulai tujuan kucing, kemudian identifikasi masalahnya, rencana aksinya, dan tanggung jawab kucing dalam melaksanakan rencana aksinya. Baik Pak. Dan yang terakhir, apa sih Pak tujuan yang diinginkan atau indikator ketercapaian yang akan dikembangkan dalam coaching ini? Di antaranya kucing bertanggung jawab melaksanakan rencana aksi apa yang sudah dia rencanakan, Rencana aksinya benar-benar spesifik, benar-benar secara terprogram, terencana, dan bisa dipertanggungjawabkan oleh Koci. Baik Pak, terima kasih. Bapak silakan memulai. Bapak sebagai coach dan Pak Muhlis sebagai coachee. Saya silakan Pak. Baik Pak Muklis, apa kabar Pak Muklis malam ini? Baik Pak Henry, kabar sehat. Gimana Pak Henry kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, malam ini Pak Muklis kelihatannya bahagia sekali nih Pak Muklis nih. Iya, bahagia. Baik Pak Muklis, kita punya waktu untuk ngobrol-ngobrol ini sekitar 10-15 menit ya. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Kira-kira apa nih tujuan dari Pak Muklis kita mengobrol di sini? Jadi gini nih Pak, saya mau cerita bagaimana sih Pak caranya mungkin kita di sini sambil bareng-bareng ya Pak ya, cari solusinya. Saya tuh dalam kegiatan yang sangat padat beberapa bulan terakhir, salah satunya kegiatan guru penggerak nih Pak. Semakin ke sini kayaknya saya sulit sekali manajemen waktu, terutama ya untuk mengerjakan tugas-tugas tentang job saya ditambah dengan ya motivasi saya nih kayaknya lagi menurun nih Pak. Jadi gimana ya Pak solusinya ya Pak ya kira-kira untuk bisa membangkitkan motivasi dan cara memanajemen waktu yang baik itu dalam kegiatan yang mungkin mendesak atau yang padat sekali di beberapa bulan terakhir sampai sekarang gitu Pak Henry. Baik Pak Muklis. Tadi Pak Muklis menyampaikan bahwa tujuan kita bercakap-cakap ini adalah mencari solusi dalam menyelesaikan permasalahan, yaitu melaksanakan tugas yang padat ya, tugas yang padat. Nah, sebelumnya saya mau bertanya dulu ke Pak Muklis. Sebenarnya guru yang profesional, yang baik itu menurut Pak Muklis bagaimana dalam melaksanakan tugas yang baik dia tupoksinya, baik dengan tugas tambahannya, itu menurut Pak Muklis guru yang profesional
Itu yang bagaimana menurut Pak Muklis? Menurut saya guru yang profesional itu ya salah satunya dia bisa bertanggung jawab dengan semua kegiatan yang diamanatkan, apalagi tugas-tugas dari sekolah kan nggak cuma satu atau dua Pak ya. Yang kita tahu, apalagi saya yang saya alami sekarang ini sedang menjalankan beberapa kegiatan yang bersamaan, yang tentunya juga menguras banyak waktu, banyak tenaga, pikiran, dan lain hal. Tapi ya kalau balik lagi ditanyakan bagaimana posisi kita sebagai guru yang profesional harus bisa menyesuaikan dan kalau syukur-syukur menyelesaikan tugas itu dengan baik. Baik, baik Pak Muklis. Jadi menurut Pak Muklis, guru yang profesional itu yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Tentunya guru juga memiliki tugas pokok dan fungsinya, tupoksinya juga tugas tambahan juga ya, yang melekat pada guru itu sendiri. Baik, baik Pak Muklis. Oke, saya sudah menangkap apa yang Pak Muklis sampaikan. Kalau Pak Muklis sendiri, menurut Pak Muklis dari skala skala angka nilai, Pak Muklis itu dalam melaksanakan tugas adalah skala di level berapa tuh? Di level berapa? Dari level 1 sampai 10, Pak Muklis dalam melaksanakan tugas, baik tupoksi maupun tugas tambahan, dalam rentang level 1 sampai 10, Pak Muklis ada di level berapa? Kalau rentang skala yang saya alami sekarang belakangan ini ya Pak ya, itu di angka 7 ya Pak kayaknya. Angka 6, 7. 7, baik, baik, baik Pak Muklis. Angka 7. Kalau misalkan kita identifikasi itu, kenapa Pak Muklis bisa di level 7 ya? Ya, balik lagi Pak, seperti yang di awal saya katakan, dengan banyaknya tugas tambahan dan tugas kita sebagai seorang guru di sekolah, itu semakin hari saya tuh sulit sekali Pak untuk manajemen waktu Pak. Jadi beberapa tugas yang diamanatkan ke saya mungkin saya kurang yang namanya bisa memanajemen waktu. Sekaligus saking banyaknya tugas itu dan berlarut-larut tidak selesai, akhirnya motivasi saya untuk menyelesaikan tugas itu tuh ini Pak berkurang. Yang harusnya mungkin bisa tepat waktu ini agak molor gitu. Apalagi salah satu kegiatan tambahannya yang di luar yang sedang kita laksanakan, salah satunya guru penggerak ini Pak. Jadi ada beberapa tugas yang mungkin harusnya due date dilaksanakan tepat waktu, tapi berakhirnya molor gitu loh Pak. Bahkan harus sampai ditelepon oleh fasilitator seperti itu. Baik, baik Pak Muklis, saya menangkap Pak Muklis. Kalau misalkan Pak Muklis yang inginkan sama Pak Muklis itu yang Pak Muklis inginkan itu Pak Muklis ada di level nilai berapa ya kalau dalam melaksanakan tugas-tugas baik tupoksi maupun tugas tambahan? Yang saya harapkan tentunya ya semaksimal mungkin Pak. Kalau bisa ya sesempurna mungkin apapun yang diberikan tugas kepada saya, walau baik maupun baik itu tugas yang kewajiban Baik, baik, ataupun mungkin tambahan yang harus bisa diselesaikan dengan sempurna gitu, dengan baik gitu Pak. baik, baik Pak Muklis, baik. Jadi Pak Muklis ingin memaksimalkan ya, kalau misalkan kita bisa melaksanakan tugas semua dengan level dapat level nilai 10 10 gitu ya, sempurna begitu ya. Nah, kalau misalkan kita ingin di level dalam melaksanakan tugas ingin level 10, nah kira-kira rencana Pak Muklis ke depan yang lebih bisa terlaksana itu apa tuh Pak Muklis, rencana ke depan supaya meningkat levelnya begitu. Bukan hanya ke 7 aja tapi bisa nyampe level 10 misalkan begitu. Mungkin akan saya laksanakan atau yang ingin saya lakukan ke depan ya Pak ya. Saya pengen membuat yang namanya catatan, di mana di situ catatan saya dalam mengerjakan tugas itu ada yang bentuk skalanya prioritas, baru yang mungkin di bawah dari skala prioritas, ataupun yang mungkin eh, tugas itu masih bisa dikerjakan mengalahkan dari tugas prioritas. Jadi saya ingin membuat catatan dulu Pak, mungkin untuk sekarang mana yang menjadi yang harus saya kerjakan sekarang dan mana yang mungkin bisa ditunda beberapa hari setelah tugas yang prioritas saya kerjakan, saya selesaikan gitu Pak. Baik, baik Pak Muklis. Tadi yang Pak Muklis rencanakan adalah membuat skala prioritas ya, catatan skala prioritas begitu.
Tentunya catatan ini juga harus benar-benar kita catat, kita perhatikan, kita ingat ya Pak Muklis ya, apa yang Pak Muklis catat ini. Nah, Pak Muklis kalau misalkan sudah membuat rencana ke depan supaya bisa memaksimalkan dalam menjalankan tugas, tadi membuat catatan, skala prioritas. Nah, selain membuat catatan, apa yang bisa membantu Pak Muklis agar apalagi yang bisa membantu Pak Muklis agar tugas-tugas dapat terlaksana dengan baik, semua tugas terlaksana begitu. Eh, Selain itu mungkin ya mereminder diri sendiri kali ya, saya juga mungkin harus membuat yang namanya mungkin alarm di handphone saya sebagai pengingat saya untuk eh, mengingatkan terus apa yang harus dilakukan. Apalagi tugas yang tadi saya bilang, mungkin setelah saya merencanakan menggunakan catatan, lalu saya mungkin akan aplikasikan di handphone saya untuk bisa mengingatkan saya dalam bentuk reminder, ditambah mungkin dukungan dari lingkungan sekitar mungkin Pak ya. Jadi saya kayaknya juga kurang termotivasi, atau kayaknya tuh motivasinya kadang naik turun sampai saat ini mungkin dalam banyaknya kegiatan, kadang tuh tingkat jenuhnya itu tuh tinggi sekali Pak. Akhirnya aduh ntar aja deh, aduh akhirnya nunda-nunda seperti itu Pak. Jadi mungkin kayaknya faktor lingkungan juga harus ditingkatkan lagi untuk bisa membantu saya meningkatkan motivasi Pak. Oke, baik-baik Pak Muklis. Saya tadi udah menangkap apa yang Pak Muklis sampaikan tentang rencana ke depan. Pak Muklis tadi akan berencana membuat catatan skala prioritas ya, tentang tugas-tugas yang akan dilaksanakan, yang mana yang harus segera dilaksanakan. Dan kemudian Pak Muklis juga membuat remember atau pengingat ya di handphone yang menghubungkan ke handphone agar tidak lupa dalam melaksanakan tugas. Itu bagus sekali Pak Muklis. Itu sangat membantu, dan tentunya tadi Pak Muklis juga menyampaikan lingkungan juga harus benar-benar mendukung, kondusif ya, kondusif. Nah, menurut tadi rencana-rencana Pak Muklis ke depan, nah rencana Pak Muklis ke depan dari 3 rencana itu mana yang Pak Muklis menurut Pak Muklis yang paling akan terlaksana itu yang mana? Apakah tiga-tiganya dapat dilaksanakan semua? Sepertinya bisa sih Pak, cuman Bisa. mungkin yang pertama ya itu membuat skala prioritas dulu sih Pak, yang mungkin bisa saya Baik-baik, membuat lakukan catatan dulu ya. sekarang ini. Lalu mungkin yang menyusul yang lain, yang terakhir mungkin lingkungan kali Pak ya, karena kalau lingkungan itu kan mungkin nggak bisa sehari 2 hari, itu yang namanya faktor pendukung itu kan tentunya nggak bisa instan mungkin menurut saya Pak. Baik, Begitu. baik. Oke, lingkungan harus mendukung tentunya di sini, apa namanya, lingkungan keluarga, kita juga harus benar-benar saling pengertian bersama keluarga ya. Tentunya lingkungan kerja juga harus saling pengertian ya. Itu yang Pak Muklis tadi rencanakan. Bagus, bagus. Ke depan nih Pak Muklis kira-kira kapan Pak Muklis mau melaksanakan rencana yang Pak Muklis akan laksanakan ke depan? Dalam melaksanakan tugas, tentunya agar tugas-tugas terlaksana ini kapan kira-kira Pak Muklis mau memulainya nih dengan membuat rencana tadi, diantaranya membuat buku catatan skala prioritas, kemudian remember, kemudian membuat lingkungan agar kondusif dalam melaksanakan tugas. Nah itu kapan ya akan Pak Muklis memulai ini? Saya harap sih secepatnya Pak ya, mungkin besok atau lusa saya akan Baik, baik, berusaha baik. mencatat lagi skala prioritas apa saja yang mungkin bisa saya kerjakan dalam waktu dekat ini. Lalu langsung saya mungkin membuat yang namanya reminder di handphone saya agar setiap kegiatan yang saya lakukan itu benar-benar sesuai dengan apa yang saya buat di skala prioritas. Lalu untuk lingkungan kayaknya saya butuh support juga mungkin di sekolah maupun di rumah. Yang kalau di sekolah mungkin saya mungkin banyak cerita lagi seperti ini, eh, kesulitan atau keluhan saya selama menghadapi kegiatan yang mungkin semakin padat dengan tugas-tugas, mungkin pada teman-teman rekan guru atau ke ibu kepala sekolah, atau bahkan ke keluarga saya, ke istri saya. Jadi kayaknya saya harus bisa meluapkan atau mengkomunikasikan ini dengan baik. Baik, baik Pak Muklis. Oke, dari yang Pak Muklis tadi sampaikan, saya
melihat, dan ini sepertinya Pak Muklis selalu berpikiran positif, dan pasti ke depannya Pak Muklis akan bisa melaksanakan itu. Baik Pak Muklis, kita hampir di ujung percakapan nih kita pada malam hari ini. Saya mau bertanya kepada Pak Muklis, apa nih yang Pak Muklis dapatkan dari percakapan kita pada malam ini? Dari hasil percakapan kita nih Pak ya, saya juga banyak kali mendapatkan masukan dari Pak Henry sebagai coach saya juga akhirnya juga bisa menemukan gagasan atau ide-ide yang mungkin dari permasalahan ini secara nggak langsung saya sendiri akhirnya yang bisa menemukan solusi, tapi dengan tentunya perantara gitu dari kegiatan coaching ini. Jadi saya merasa mungkin terbantu sekali Pak Henry, merasa mungkin apa yang mungkin saya ungkapkan tadi, mudah-mudahan itu langkah awal yang bisa saya lakukan ke depannya untuk bisa menjadi lebih baik lagi dari masalah saya yang lagi alami sekarang ini. Lagi menurunnya lagi motivasi saya untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas hari ini. Baik, baik Pak Muklis. Terima kasih juga kesediaan Pak Muklis, kita bisa bercakap-cakap. Saya juga ngobrol bersama Pak Muklis, dapat inspirasi nih. Tadi inspirasi tentang memanfaatkan waktu dengan baik ya. Di antaranya membuat catatan skala prioritas, kemudian remember, pengingat di handphone, kemudian mengkondusifkan lingkungan di sekitar. Bagus sekali Pak Muklis ya. Bagus sekali, sukses selalu buat Pak Muklis semuanya. Senang sekali bisa kita sharing, ngobrol-ngobrol bersama, bercakap-cakap bersama. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita semua selalu berpikiran positif dan bisa melaksanakan tugas dengan baik. Terima kasih Pak Muklis atas waktunya. Sampai ketemu lagi. Ya Pak, terima kasih banyak Pak Henry. Terima Sampai jumpa. kasih, sama-sama. Mohon izin Bu Nur, speakernya masih belum aktif. Ya, terima kasih Pak Muklis dan Pak Henry sudah melaksanakan coaching ini dengan baik. Alhamdulillah sudah selesai, di mana tadi Pak Mukhlis sebagai coach mempunyai permasalahan tentang bagaimana mengatur waktu atau jadwal yang begitu padat dengan banyak kesibukan, dan juga meningkatkan motivasi yang agak menurun ya karena dengan rutinitas yang begitu padat. Nah, menurut Pak Henry sebagai coach, tadi yang sudah dilakukan pada proses coaching ini apa ya? Silakan diungkapkan. Yang sudah saya lakukan, yang pertama saya berusaha ya menghadirkan kehadiran penuh saya, fokus, kehadiran sepenuh hati, kemudian saya juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian akan menggali proses-proses kreatif dari pertanyaan-pertanyaan berbobot itu. Kemudian kalau dari alur yang saya sampaikan juga ke Pak Muklis, pertanyaannya saya berusaha menyampaikan dari mulai tujuan dari percakapan ini, kemudian identifikasi masalahnya apa, kemudian atau identifikasi latar belakang masalahnya apa, kemudian saya menanyakan juga rencana aksi ke depan Pak Muklis bagaimana, dan tentunya tanggung jawab dari Kuci sendiri itu bagaimana dia akan bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana-rencananya ke depannya. Begitu Bu Nur. Ya, baik Pak. Terima kasih. Untuk selanjutnya, mungkin saya akan mencoba mengungkapkan hasil pengamatan saya berdasarkan mungkin data yang saya sudah catat ya Bapak Pak Mukhlis dan Pak Henry. Mungkin yang pertama adalah Bapak sudah melaksanakan ya sebagai coach, dan Pak Mukhlis sebagai coach sudah melaksanakan alur tirta yang di mana itu adalah sebagai alur untuk pelaksanaan coaching ini, yaitu sudah melaksanakan menanyakan tujuan, tadi tujuannya supaya lebih bertanggung jawab Pak Mukhlisnya dan bisa mengatur waktu. Terus juga yang kedua sudah mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh
Pak Mukhlis, yaitu tadi dengan banyaknya pekerjaan-pekerjaan yang meliputi tugas tanggung jawabnya sebagai guru, tugas-tugas pokoknya apa sebagai apa namanya fungsinya tupoksi ya, tupoksi sebagai guru dan tugas-tugas yang untuk pengembangan profesi mungkin karena banyaknya tugas-tugas itu sehingga terjadinya permasalahan yang akan di-coachingkan ya. Terus juga berikutnya motivasi yang menurun karena mungkin rutinitas dan kejenuhan yang terjadi juga antara keluarga tadi kan komunikasi ya keluarga terus juga dengan pihak sekolah mana yang harus diprioritaskan dan itu juga menjadi tanggung jawab yang harus dipikirkan mana yang lebih dahulu dilakukan. Terus juga sudah yang berikutnya adalah menemukan solusi, rencana aksinya sudah dilakukan juga dengan menanyakan kapan pelaksanaan apa namanya rencana yang akan dilakukan oleh Pak Muhris. Itu tadi sudah diungkapkan bagaimana memprioritaskan dengan penjadwalan, yang membuat jadwal atau dengan apa namanya membuat pengingat ya, pengingat ketika ada tugas ini ya harus segera dilakukan dengan adanya pengingat kembali tugas-tugas yang akan dilaksanakan. Terus juga dengan mengkomunikasikan dengan pihak sekolah, dengan pihak keluarga supaya saling enak sehingga tidak ada yang merasa kok saya tidak dipentingkan atau kok saya mengerjakan tugas melulu gitu kan ya. Nah, mungkin dan terakhir juga Bapak sudah menanyakan tentang tanggung jawab tentang tanggung jawab sebagai guru itu seperti apa dan apa namanya Bapak juga Pak Henry sudah apa namanya menyimpulkan istilahnya apa sih yang tadi rencana aksinya kapan waktunya dilaksanakan rencana aksi. Nah, menurut saya seperti itu Bapak juga sudah menghadirkan diri Bapak untuk mendengarkan aktif keluhan-keluhan atau permasalahan yang disampaikan oleh Pak Muklis dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga potensi dari ide-ide yang akan direalisasikan oleh Pak Mulis itu Pak Mulis sendiri yang menentukan. Nah, menurut saya seperti itu menurut catatan yang saya amati. Ya, mungkin demikian itu Pak yang ada pertanyaan lagi, satu lagi nih, coba mungkin tadi agak terlupa atau kira-kira apa yang belum disampaikan yang mungkin oleh Pak Henry akan ditanyakan tapi belum disampaikan ketika proses coaching ini. Silakan Pak Henry. Dari yang saya tadi coaching dengan Pak Muklis, mungkin kalau misalkan dari alur tirtanya saya berusaha untuk melaksanakan semua alurnya. Mungkin saya akan lebih memperdalam lagi di pertanyaan-pertanyaan yang lebih menggali bakat atau potensi dari Kuci itu sendiri. Jadi saya akan berusaha bagaimana caranya pertanyaan-pertanyaan saya ini lebih berbobot lagi ke depannya gitu ketika coaching. Ketika coaching, kemudian saya akan lebih berusaha lagi menghadirkan penuh konsentrasi ketika melakukan coaching baik dengan rekan guru sejawat, baik kepada peserta didik. Mungkin ada yang harus saya tingkatkan lagi diantaranya kehadiran penuh dan memberikan pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Ya, terima kasih Pak Hendy. Nah, untuk Pak Muklis, bagaimana perasaannya ini setelah di coaching oleh Pak Henry dengan permasalahan yang Bapak hadapi? Silakan Pak Muklis. Iya Bu, jadi perasaan saya saat ini ya saya sudah lega ya Bu ya dengan tadi apa namanya tindakan coaching yang dilakukan oleh Pak Henry. Tanpa saya sadari ternyata dari masalah ini pun solusinya pun yang dihasilkan yaitu dari diri saya sendiri gitu loh Bu. Jadi alhamdulillah saya bersyukur karena apa yang saya
gagaskan tadi itu kan berasal dari diri saya, dan kemungkinan apa yang ada dari diri saya itu kan yang saya tahu gitu kemampuan saya sampai mana. Jadi kemungkinan dari hasil coaching ini saya rasa saya bisa menjalankan dan tadi menyelesaikan permasalahan yang ada pada diri saya terkait tadi kurangnya motivasi maupun cara manajemen waktu dengan baik, seperti itu. Ya, terima kasih Pak Muklis. Ya, Pak Henry dan Pak Mulis, kita sudah selesai ya melaksanakan proses coaching ini, dan saya sudah mengamati proses ini. Terima kasih juga. Dan untuk selanjutnya kita akan ada perbaikan ya sebagai tindak lanjut proses coaching ini. Terima kasih. Saya undur diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Nur. Terima kasih Pak Terima Muklis. kasih. Baik Bapak Ibu, sudah terdengar suara saya? Terdengar Pak Muklis. Ya Pak, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu, Bapak Henry dan Ibu Nur. Hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching, di mana yang bertindak sebagai coach yaitu Ibu Nur, dan yang bertindak sebagai coachee yaitu Bapak Henry. Jadi pada kegiatan coaching pada malam hari ini, yang perlu saya ingatkan kepada Ibu Nur selaku coach, yaitu saya ingatkan tentang yang namanya prinsip coaching, yaitu ada 3 hal. Yang pertama yang adalah kemitraan, jadi membangun yang namanya kemitraan terhadap coachee. Yang kedua proses kreatif, dalam artian di sini Ibu Nur bisa mengembangkan atau mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi yang ada pada coachee. Baik, Ibu Nur, apakah sudah jelas tentang prinsip yang akan kita laksanakan? Ya, sudah Pak. Ya, sebelum kita mulai kegiatan coaching ini, saya ingin menanyakan pertanyaan beberapa kepada Ibu Nur selaku coach. Dalam hal ini, Bu Nur, kompetensi apa yang ingin dicapai oleh Ibu? Silakan Ibu. Ya, kompetensi yang ingin dicapai untuk proses coaching ini adalah yang pertama untuk sebagai pendengar aktif ya. Saya sebagai coach bisa mendengarkan aktif, terus juga bisa menghadirkan diri saya secara penuh untuk mendengarkan apa saja yang diungkapkan oleh coachee, terus juga dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga ide-ide atau potensi yang ada pada diri coachee ini bisa keluar gitu, bisa tersampaikan. Begitu Pak. Ya, baik Ibu. Lalu untuk pertanyaan kedua, kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu observasi dari hasil kegiatan coaching nanti? Kompetensi yang lebih spesifik lagi yaitu apakah yang saya ucapkan atau saya ungkapkan atau yang diungkapkan oleh coach ini bisa memberikan solusi gitu ya melalui alur tirta. Jadi alur tirta yang ingin saya kembangkan, yaitu yang pertama adanya tujuan, yang kedua identifikasi, yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat tanggung jawab. Gitu Pak. Lalu pertanyaan selanjutnya Ibu Nur, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu sampaikan tadi, apa yang Ibu inginkan itu? Tujuan pengembangannya. Kalau indikator ketercapaian tentunya solusi ya Pak ya. Jadi ada solusi yang diharapkan agar coachee bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Oke, kalau begitu Bapak dan Ibu, untuk kita mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Ibu Nur selaku coach untuk melaksanakan tindakan coaching terhadap Pak Henry selaku coachee-nya.
Dipersilakan waktu dan tempatnya Bapak dan Ibu. Ya, terima kasih Pak Mukhlis. Assalamualaikum Pak Hendri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nuryati. Apa kabar nih Pak Hendri? Alhamdulillah sehat Bu, sehat. Ya, Alhamdulillah. sudah lama kita belum bertemu ya, walaupun kita dalam satu sekolah, tapi karena kesibukan masing-masing baru kali ini di perpustakaan ini kita bisa bertemu. Silakan Pak, Bapak katanya mau bicara sesuatu pada saya, apa nih ya? Baik Bu Nur, terima kasih Bu Nur sudah meluangkan waktunya. Saya pengen ngobrol santai, dan mudah-mudahan ada solusi dari permasalahan, dari hasil ngobrol ini ada solusi dari permasalahan yang saya alami, yaitu saya ingin mencari solusi tentang kualitas hasil belajar matematika pada anak didik saya di kelas 5 tentunya. Saya berusaha semaksimal mungkin memberikan pembelajaran yang terbaik untuk anak-anak saya, tetapi dari hasil nilai mutu murid saya dari 30 siswa, baru sekitar saya melihat ada potensi setengahnya ya, setengahnya lagi masih ada anak yang belum bisa percaya diri bahwa dia itu bisa mengerjakan matematika gitu, kurang percaya diri pada anak gitu. Dan kedepannya padahal kan dia kan udah kelas 5 mau ke kelas 6. Saya inginnya anak itu bisa menguasai pembelajaran yang saya berikan, terutama pelajaran matematika dan pelajaran yang lainnya juga ya, dan lebih percaya diri pada anak dalam belajar matematika begitu, Bu Nur. Ya, baik Pak. Oh, jadi tadi Bapak sudah mengungkapkan tujuannya, Bapak ingin anak-anak berkualitas ya dalam pembelajaran, terus nilainya juga tadi Bapak bilang supaya mereka bagus, terus juga pembelajaran yang dilakukan khususnya matematika pada siswa kelas 5 itu lebih maksimal gitu ya Pak ya. Betul. Nah, kira-kira sebelum-sebelumnya itu seperti apa ya Bapak? Apakah Bapak sudah melihat, maksudnya melihatnya dari mana kalau pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak itu kurang maksimal atau kurang berkualitas? Mungkin dilihat dari apa gitu menurut Bapak kira-kira? Pertama, kebetulan kan saya wali kelas di kelas 5 ya. Untuk pelajaran tema literasi anak-anak itu semangat belajarnya, literasinya. Tapi kalau udah mendengar matematika itu kayak takut gitu, kayak takut ya. Jadi udah mulai takut duluan. Padahal kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh, mempelajari konsep dasarnya, si anak itu bisa gitu, bisa mengerti, paham. Tapi ini udah takut duluan sama matematika, takut. Akhirnya apa-apa suka bertanya, apa-apa saya udah diajarin mulai dari konsep dasar, mulai pakai rumus kreatif, rumus cepat, tapi tetap anak itu ingin selalu bertanya, oh benar nggak Pak ini cara saya gitu, benar ini jawabannya Pak, padahal dan ada ketakutan pada anak itu gitu, Ya, dan ada sebagian anak yang belum dasarnya itu di perkalian belum belum paham dan belum hafal gitu si anak itu, terutama di kelas bawahnya kali di kelas 2 3 4, di kelas 2 terutama 2 3 4 dia belum belum melancarkan perkalian, sehingga belajar matematika masih melihat buku perkalian, masih ngitung-ngitung gitu dari penjumlahan gitu dari perkaliannya itu. ya. Kalau nilai-nilainya bagaimana Pak? Itu kalau dilihat dari misalnya KKM ya kan kita sering melihat dari Hmm, kalau guru dari KKM itu hmm. nilainya itu berapa persen kira-kira atau rentangan dari 1 sampai 10 itu rentangan nilai anak-anak itu di angka berapa tuh, secara keseluruhan? Secara keluhan sih kalau ada nilai yang tinggi, ada yang dapat 10 gitu, nilai bagus gitu ya. Misalkan ada 9 8, bervariasi anak, dan kalau saya dirata-ratakan sekitar 70 Bu, sekitar 7 Bu. Sekitar 7. Oh iya iya. 7, dinilai 7. Nah, kira-kira berapa persen itu Pak anak-anak yang mendapat nilai di bawah 7 atau
Berapa persen yang di atas 7 yang Bapak sering? Biasanya kita melakukan analisis penilaian ya Pak ya. Nah itu untuk khusus pelajaran matematika Pak. Saya melihat dari 100% itu 40% rata-rata 40% anak 40% anak di 70 ke atas. Nah, 60%-nya malah 70 ke bawah. 60% 70 ke bawah. Iya. Nah, kira-kira selain itu apa lagi ya Pak? Apakah Bapak sudah melakukan refleksi atau apa gitu Pak ke anak-anak kelas Bapak, kelas 5? Setelah saya ini sih anak-anak di awal itu belajar matematik seperti ketakutan ya. Jadi anak itu ketakutan, sudah takut duluan, sudah ngedrop duluan kalau belajar matematika begitu. Nah, padahal sebenarnya matematika bisa menyenangkan, bisa seru gitu ya. Kita seru ketika saya memakai rumus cepat, rumus kreatif, anak bisa sebenarnya, anak kalau udah tahu konsep dasarnya sebenarnya bisa. Mungkin udah dari kelas bawah, dari bawah-bawahnya itu udah ditakut-takutin dengan matematika, rasanya takut. Jadi mama matematika itu udah ngedrop duluan gitu Bu. Jadi di sana Bu. Dan tapi anak-anak yang punya semangat tinggi, punya belajar itu dia mampu belajar, mampu menguasai pelajaran gitu, konsep dasar cepat dia bisa gitu. Ini permasalahan saya itu bagaimana caranya anak itu senang mau belajar dengan matematika gitu, nggak takut duluan gitu Bu. Ya baik Pak. Nah dari beberapa identifikasi yang sudah Bapak ceritakan ke saya, itu tadi kan sudah ada dari nilainya ya Pak ya, terus juga dari kemampuan siswanya, terus juga dari minat siswa di pelajaran matematika. Nah kira-kira menurut Bapak langkah-langkah apa ya yang ingin Bapak kerjakan supaya nilai anak-anak juga bagus semuanya gitu. Terus juga mereka tidak takut lagi dengan matematika. Kira-kira Bapak mau melakukan apa nih? Saya sih lebih ke anak-anak agar senang dulu sama matematika ya Bu ya, lebih memberikan pembelajaran matematika yang menyenangkan pada anak. Anak tertarik, senang, diantaranya saya berusaha memberikan rumus-rumus kreatif yang saya punya, sampaikan ke anak, oh bahwa matematika itu seru loh, matematika itu menyenangkan, matematika itu kalau kita udah tahu konsep dasarnya bisa mengerjakan. Jadi anak-anak jangan takut duluan, harus percaya diri, bisa, mampu begitu mengerjakan itu. Di antaranya saya juga suka membuat video pembelajaran tentang matematika. Mungkin kalau saya ada waktu senggang, suka membuat video pembelajaran matematika biar membantu anak untuk bisa mengulang lagi di rumah kalau misalkan belum paham gitu. Terutama sih yang saya akan laksanakan itu ya memberikan pembelajaran matematika yang kreatif, yang menyenangkan pada anak, menumbuhkan dulu kesukaan pada matematika. Ya. Mungkin caranya gimana ya Pak menurut Bapak tuh caranya biar lebih khusus lagi yang akan Bapak lakukan kan anak-anak supaya senang tuh. Nah dengan cara bagaimana yang akan Bapak lakukan? Dari pilihan-pilihan tadi kan ada membuat video, konten-konten video kreatif, terus juga Bapak akan memberikan rumus-rumus yang mudah gitu ya, sehingga anak-anak menyenangkan ketika belajarnya. Nah, menurut Bapak yang lebih mudah dikerjakan atau semuanya akan Bapak kerjakan atau bagaimana? Saya sih yang pertama dulu akan memberikan pembelajaran matematika yang menyenangkan dulu. Memberikan pembelajaran matematika yang menyenangkan. Bagaimana caranya matematika itu saya bisa mengemas mengajar matematika itu menyenangkan agar anak suka, baik dengan pakai rumus kreatif, baik dengan menggunakan pembelajaran yang berdiferensi. Saya suka menggunakan tiga spidol warna, ada warna hitam, warna biru, ada warna merah. Di antaranya warna hitam untuk soal, biru dalam cara mengerjakannya, dan jawabannya itu saya pakai warna merah. Jadi biar siswa visual biar bisa biar bisa fokus gitu dalam mengerjakan. Dan siswa yang lain juga biar bisa alur-alur penyelesaian itu biar
terpecahkan begitu, biar benar lebih menarik. Kemudian lebih menarik lagi di pembelajaran itu saya memberikan break dalam pembelajaran, di tengah-tengah pembelajaran, Ya. dan memberikan motivasi terutama kepada anak-anak yang sudah ngedrop duluan dalam belajar matematika begitu Bu. Oh iya, pakai ice breaking ya tadi Pak ya, break itu ya. Breaking ya Ya. betul. Mungkin ada pendekatan khusus gitu Pak, atau model-model pembelajaran yang khusus untuk pembelajaran matematika mungkin yang akan Bapak siapkan? Saya sih sebenarnya ke anak juga sudah memberikan pilihan. Kalau mau belajar tambahan silahkan. Kalau misalkan kalau misalkan Pak Hendy ada waktu luang, kamu ada waktu luang, kita sepakati konsultasi belajar tambahan matematika silahkan menanyakan, dan itu gratis ya. Maksudnya gratis itu di Iya. luar jam belajar Ya. kelas, silahkan yang mau bertanya, kita ada pulang begitu. Dan rencana kedepannya juga saya biar melatih anak itu memberikan empati ya. Empati itu adalah memberikan latihan 4 soal tiap hari. Jadi si anak Oh, itu bisa diberikan PR empati. sama saya ya. PR itu jangan banyak-banyak, udah 4 soal aja matematika gitu, biar anak rutin gitu ya. Saya berusaha biar anak rutin. Mungkin ada anak ini juga yang diantara udah anak-anak yang dikasih PR matematika udah, wah Pak jangan banyak-banyak PR-nya Pak, jangan kasih PR matematika, udah takut duluan gitu ya. Iya, betul. Padahal sengaja saya memberikan latihan soal empati itu 4 soal tiap hari itu biar tumbuh, anak bisa menguasai konsep dasar, berlatih di rumah, dan bisa lebih percaya diri lagi dalam Oh, mengerjakan matematika gitu Bu. iya. Eh, Bapak, yang Bapak lakukan itu eh, setiap hari itu dicatat atau ada catatan-catatannya tidak, Pak? Kalau belajar tambahan sih saya melaksanakan sih setiap hari Senin sama Kamis. Kecuali ada kegiatan rapat ya Bu ya, ada kegiatan rapat itu eh, mungkin diundur dulu karena hari Senin sama Kamis itu ada belajar tambahan, khusus belajar tambahan persiapan ANBK, dan bagi pelajaran-pelajaran yang lain pun yang mau dipertanyakan dipersilahkan pada anak-anak gitu. Di luar pelajaran ANBK juga diperbolehkan, mau belajar matematika gitu diperbolehkan. Saya mencatatnya sih mencatat jadwal-jadwal anak yang belajar tambahan, selalu memberikan absensi kepada anak gitu. Ya. Kira-kira yang Bapak lakukan itu eh, Bapak sendiri atau Bapak minta bantuan teman sejawat atau bagaimana? Kalau saya selama ini, saya dalam memberikan belajar tambahan, dalam ini saya masih mengerjakan sendiri, Bu. Masih mengerjakan sendiri. Oh, baik, baik, baik. Oh ya gitu Pak. Kapan ya Bapak kira-kira rencana ini akan Bapak laksanakan? Yang terpenting terlebih dahulu yang menurut Bapak urgent sekali gitu. Kayaknya mulai dari hari Senin nanti, Bu. Hari Senin pas pembelajaran ya. Kebetulan kan sekarang hari libur, anak-anak, Sabtu Minggu libur. Insya Allah hari Senin saya mulai memberikan pembelajaran matematika yang lebih kreatif lagi gitu, lebih menumbuhkan anak, lebih menantang lagi, lebih menyemangati anak-anak tentang belajar matematika gitu. Oh iya. Secepatnya insya Allah saya laksanakan hari Senin pas pembelajaran matematika, akan saya memberikan yang terbaik, pembelajaran yang berpihak kepada siswa, memberikan pembelajaran matematika yang menyenangkan dengan rumus kreatif, dengan ada ice breaking, dengan memberikan motivasi kepada anak-anak, menyemangati dalam belajar matematika, dan memberikan juga pembiasaan mengerjakan 4 soal tiap hari. Oh iya. Baik Bapak, Pak Hendri, tadi sudah rencana-rencananya ya sudah dituliskan, juga sudah akan direncanakan besok gitu ya. Nah, hari Senin ya kalau nggak salah ya tadi sudah diungkapkan. Nah, kira-kira apa namanya hal ini diketahui oleh teman partner Bapak selaku misalnya Bapak ngajar di kelas 5A, ada 5B. Nah, itu kira-kira apa ya yang Bapak bisa apa namanya dengan partner Bapak itu Bapak lakukan gitu. Ada tidak rencana ke situ? Kalau dengan rekan saya itu
kita sama-sama melaksanakan pembelajaran tambahan bersama-sama. Eh, Kemudian rekan saya juga termasuk rekan yang kreatif juga dia dalam memberikan pembelajaran matematika dengan sama menggunakan variasi warna dalam memberikan pengajaran dari spidolnya ya, merah, biru dan hitam. Juga sering sering berdiskusi dengan teman dalam memberikan pembelajaran yang kreatif kepada teman-teman, kepada teman saya, rekan saya juga sering memberikan sharing sharing dengan teman saya biasanya, Bu. Ya, terima kasih Pak Henry. Jadi juga tetap ada Bapak merasa tanggung jawab ya dengan supaya anak-anak berkualitas tidak hanya di kelas 1, di kelas 5 Bapak aja, tapi juga dengan rekan sejawat di kelas yang lain, gitu ya Pak ya. Ya, terima kasih. Mungkin ini bagus sekali ide-ide Bapak ya, bisa menginspirasi bagi saya juga. Nanti mungkin saya juga akan terapkan di kelas saya ya, khususnya saya kan mengajar di kelas 1, saya akan memberikan anak-anak dengan tadi apa tuh Pak, empati ya, 4 soal tiap hari, itu menarik Iya, sekali. betul. Ya Bapak, terima kasih. Kapan-kapan kita akan bertemu lagi untuk membicarakan solusi dari permasalahan-permasalahan yang masing-masing kita hadapi. Nah, untuk yang Bapak ungkapkan tadi permasalahannya, alhamdulillah. Bagaimana Pak perasaannya Pak? Saya jadi tercerahkan ya Bu ya, tercerahkan. Saya lebih fokus ke solusi, ke rencana dan solusi ke tindakan ya, tindakan memberikan pembelajaran yang menyenangkan, matematika yang menyenangkan bagi anak didik saya, lebih ke konkretnya gitu, nanti rencana lebih ke konkret, ke aksi aksi nyata saya begitu. Dan tadi juga dari percakapan ini saya eh, dapat inspirasi juga dari Bu Nuryati bahwa saya lebih sering lagi sharing dengan teman, dengan rekan teman, terutama guru kelas 5 dalam memberikan pembelajaran matematika yang kreatif. Mungkin bagi saya begini, kalaupun saya sering-sering dengan teman, apa namanya, dengan teman tentang pembelajaran dan memberikan masukan, mungkin kalau lebih lebih banyak sharingnya, mungkin lebih banyak masukan-masukannya dari teman saya begitu ya Bu ya. Ya, mudah-mudahan terlaksana ya Pak ya, semuanya Ya, makasih Bu. rencana-rencana Ya, kita ke depan. Ya, terima kasih ya Pak ya. sama-sama Bu Nuryati, makasih Bu Nuryati sudah apa namanya, mencari bersama-sama, bercakap-cakap mencari solusi dari permasalahan saya. Terima kasih Bu Nuryati. Ya, sama-sama Pak. Ya, baik Bapak dan Ibu. Barusan saja kita sudah menyelesaikan kegiatan coaching antara Bu Nuryati selaku coach dan Pak Hendro sebagai coachee. Dalam hal ini yang saya amati dari Bu Nuryati benar-benar sudah dijalankan sekali yang namanya alur Tirta, mulai dari yang namanya menanyakan tujuan, lalu mengidentifikasi, menggali setiap permasalahan itu agar nantinya si coach ini bisa memberikan solusinya sendiri. Lalu juga rencana aksi dari si coach ini juga sudah tergambarkan, sudah keluar ide-idenya atau gagasan-gagasannya. Lalu tindakan tanggung jawabnya seperti apa sudah dikonfirmasi kapan untuk dilaksanakan. Eh, Lalu Bu Nur, pertanyaan dari saya, bagaimana Ibu Nur perasaannya? Apa yang sudah Ibu lakukan dalam kegiatan coaching ini? Apakah sudah sesuai dengan apa yang Ibu harapkan? Ya, terima kasih Pak Muhlis. Ya, menurut saya sudah melaksanakan ya apa yang alur-alur sebagai coach ya. Tadi alur Tirta yang sudah Pak Muhlis ungkapkan itu sudah memberikan menanyakan tujuan atau harapan apa yang akan disampaikan oleh Pak Henry tentang meningkatkan mutu atau kualitas pembelajaran matematika. Tujuannya apa? Terus juga sudah mengidentifikasi sebab-sebabnya apa, mengapa hal itu terjadi, terus juga solusinya bagaimana dengan rencana aksi yang akan dilaksanakan, juga tanggung jawab siapa
dari permasalahan tersebut gitu Pak. Iya. Lalu yang kedua, Ibu, pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu, apakah indikator keberhasilan dari hasil coaching ini? Ibu dengar. Indikator keberhasilan dari coach ini menurut saya Pak Henry sudah menemukan solusi ya, sudah menemukan solusi tentang masalah-masalah yang tadi dihadapi, yaitu dengan apa namanya, memberikan pembelajaran matematika yang lebih kreatif, terus juga mengadakan ice breaking, terus juga memberikan pelajaran tambahan di luar pembelajaran tadi secara gratis, terus juga akan apa namanya, akan berkolaborasi dengan teman sejawat untuk sukses bersama. Menurut saya seperti itu, dia sudah menemukan solusinya sehingga tinggal dilaksanakannya kapan gitu. Iya. Selanjutnya, Ibu, saya ingin menanyakan kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi nih dari kegiatan coaching yang mungkin tadi belum keluar atau mungkin belum bisa maksimal gitu, Bu, dari hasil kegiatan coaching hari ini. Iya, saya tadi sama ya, mungkin yang akan saya lakukan itu mengajukan pertanyaan yang berbobot ya, tapi pertanyaan itu apa namanya, belum bisa menggali bahwa nanti itu kegiatan yang dilakukan oleh Pak Henry itu bisa dijadikan sebagai best practice atau apa namanya, PTK ya. Jadi bisa dijadikan penelitian gitu. Selain untuk meningkatkan mutu kualitas dari siswanya sendiri, tapi dari kompetensi guru juga bisa melakukan pengembangan untuk keprofesiannya dengan membuat penelitian tindakan kelas. Nah, tadi itu belum bisa terungkap. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan itu belum bisa, idenya belum bisa muncul gitu. Padahal saya ingin gitu dari pertanyaan itu nanti menggali lagi gitu ide-ide dari potensi dari Pak Hendy, karena itu bagus sekali tadi yang sudah dilaksanakan, tinggal dicatat dan ditulis dan akan dibuat PTK sebagai pengembangan diri gitu Pak. Iya, saya harap mungkin ke depan dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya bisa Ibu ya Ya, disampaikan insya hal-hal Allah, insya tersebut. Allah. Nah, lalu yang terakhir, saya ingin menanyakan kepada Pak Henry nih, Pak Henry, bagaimana perasaan Pak Henry setelah melaksanakan kegiatan coaching dengan Ibu Nuryati? Setelah saya diberikan pertanyaan tadi Bu Nuryati, itu lebih mengarah ke rencana aksi dan solusi gitu ya. Dan tanggung jawab saya dalam memberikan pembelajaran matematika khususnya ya, dan pembelajaran yang lainnya terutama juga ya. Tapi saya di sini lebih ditingkatkan lagi di matematikanya. Lebih fokus ke solusi dan rencana aksinya, dan tanggung jawab saya dalam melaksanakan pembelajaran yang lebih menyenangkan dan kreatif dalam pembelajaran matematika, agar anak didik saya meningkat kualitasnya dalam pembelajaran matematika, begitu Pak Muklis. Iya, eh, terima kasih Pak Henry, terima kasih juga kepada Bu Nuryati yang sudah menyempatkan waktunya untuk kegiatan coaching pada malam hari ini. Saya rasa dari hasil kegiatan ini diharapkan kembali dari mulai dari prinsip, dari mulai yang namanya alur tirta itu bisa kita terus eh, dilatih lagi Ya. supaya kegiatan kita sebagai coach ini nih bisa memotivasi bahkan bisa mengarahkan atau menuntun peserta didik kita supaya bisa lebih baik lagi dalam menyelesaikan setiap masalahnya ataupun juga teman-teman guru kita ataupun keluarga kita siapapun itu. Jadi kita tetap bisa bermanfaat. Saya rasa cukup sekian untuk kegiatan pada malam hari ini. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Bapak dan Ibu yang sudah menyempatkan waktunya dalam kegiatan coaching pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih Terima Pak kasih. Mukhlis, terima kasih Pak Henry. Sama-sama Bu Nuryati, terima kasih Pak Muklis, Bu Nuryati. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam Pak Muklis, selamat malam Bu Nuryati. Terima kasih atas meluangkan waktunya kita melaksanakan proses coaching
pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita lebih memahami lagi, lebih menguasai tentang coaching, dan terutama kita dalam hal ini saya akan mengobservasi Pak Muklis dan Bu Nuryati dalam melaksanakan proses coaching. Di antaranya rubrik yang akan saya amati, yang pertama adalah kemitraan, yang kedua yaitu tentang proses kreatif ya, proses kreatif, di mana proses kreatif ini memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, yang diberikan oleh coach kepada coachee, kemudian memaksimalkan dan memunculkan potensi-potensi yang dimiliki oleh coachee itu. Nah, baik sebelum memulai proses coaching, saya akan bertanya dulu kepada Pak Muklis sebagai coach ya. Baik Pak Muklis, yang saya pertanyakan adalah pertama, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Muklis? Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Dalam hal kegiatan ini, coaching yang ingin saya capai dalam kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dari mulai kehadiran penuh, lalu mendengarkan aktif, lalu juga bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee sehingga permasalahan yang ada pada coachee bisa terselesaikan dengan ide-ide atau gagasan dari coachee sendiri, gitu Pak. Baik Pak Muklis, baik. Nah, kalau lebih spesifiknya kompetensi apa yang akan Pak Muklis akan Pak Muklis laksanakan gitu? Lebih spesifik kompetensi apa? Kompetensi yang ingin saya laksanakan yang lebih spesifik mungkin dari pertanyaan-pertanyaan saya yang berbobot, Pak, sehingga nanti pada saat rencana aksi yang dilaksanakan oleh si coachee ini bisa menghasilkan ide-ide dari dirinya sendiri. Jadi potensi apa yang ada pada diri coachee berdasarkan dengan kemampuannya itu sendiri, dia bisa melaksanakan kegiatan atau rencana aksi sesuai dengan kemampuannya. Baik Pak Muklis, baik. Kemudian apa tujuan yang diinginkan dari indikator, apa tujuan indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Pak Muklis dari proses coaching ini? Indikator ketercapaian yang ingin saya capai yaitu si coachee ini bisa mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, lalu juga bisa mengeluarkan ide-ide serta gagasan sehingga si coachee ini dengan sendirinya tanpa dia sadari dia sendiri yang akan memberikan solusi terhadap permasalahannya, Pak. Jadi intinya saya ingin mengembangkan dari potensi apa yang dalam dirinya coachee itu. Jadi penyebab segala macam sehingga bisa mengeluarkan segala ide dan gagasannya, Pak, untuk menyelesaikan masalah. Baik Pak Muklis, baik. Baik, Pak Muklis, Bu Nuryati, tadi saya sudah memberikan pertanyaan kepada Pak Muklis tentang prinsip coaching, kemudian kompetensinya apa yang mau dicapai, dan tujuan indikator yang ingin dicapai oleh dalam proses coaching ini ya. Baik Pak Muklis dan Bu Nuryati, dipersilahkan melakukan proses coaching. Pada Pak Muklis dan Bu Nuryati, silakan dipersilahkan. Iya, terima kasih Pak Henry. Assalamualaikum Ibu Nur. Waalaikumsalam Pak Muklis. Iya, bagaimana kabarnya Bu Nur? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tapi kayaknya lagi galau nih Bu ya. Iya nih Pak nih, soalnya banyak kegiatan gitu. Terus juga nih mau ada lomba festival seni ya, itu tentang kriya anyam loh Pak. Saya kesini nih datang ke perpustakaan ini ingin berkonsultasi, istilahnya minta di coaching ya tentang bagaimana ya mengajarkan kriya anyam untuk lomba nanti gitu Pak. Oke, berarti perasaan Ibu ini sekarang sedang ya bisa dikatakan galau, bisa dikatakan putus asa. Bagaimana cara mengajarkan peserta didik kita nih untuk kegiatan FLS 2N ya Bu ya? Ya betul, FLS 2N. Kriya anyam ya Bu ya? Iya, kebetulan saya ditunjuk oleh
kepala sekolah Mm-mm. untuk menjadi koordinator dan sekaligus melatih Oke. gitu. Sedangkan saya bingung mau melatih apa, sedangkan kemampuan dasar mungkin saya bisa ya. Tapi kan kalau untuk lomba harus yang kreatif lah gitu. Oke, oke, oke. Betul. Lalu eh, kenapa Ibu memilih Kriya Anyam nih? Maksudnya kenapa nggak bidang yang lain? Maksudnya kan selain kalau kalau nggak salah Ibu ya, di dalam FLS 2N itu kan ada yang namanya mendongeng, ada yang namanya cerita bergambar, pantonim, membaca puisi dan lain sebagainya. Tapi kenapa nih kayaknya nih fokusnya Ibu malah ke Kriya Anyam? Eh, Iya, karena apa sih? Mungkin kepala sekolah ya melihat saya gitu, potensi saya di sekolah kan sebagai guru kelas juga di kelas 1 dan saya juga sebagai guru keterampilan eh, SBDP di kelas 5 dan 6. Nah, di situ mungkin kan ada pelajaran tentang bermacam-macam ya, tapi ada juga salah satunya menganyam. Nah, sehingga kepala sekolah memberikan eh, apa namanya kepercayaan kepada saya untuk melatih anak yang akan diseleksi mengikuti lomba FLS 2N itu, Pak. Oke, berarti memang kepala sekolah ini udah melihat potensi nih dari Ibu Nur nih ya, terkait tentang kegiatan nanti FLS 2M, tentang materi Kriya Anyam. Lalu Bu Nur nih, kira-kira posisi minat anak-anak, kalau misalkan dihitung atau dilihat dari skala 1 sampai 10, kira-kira minat mereka di mana sih untuk kegiatan Kriya Anyam ini? Biasanya sih saya kan apa namanya mencari anak-anak yang berbakat dan berminat di kelas 4, 5, 6 yang untuk mengikuti lomba FLS 2N. Dan ketika saya mengumumkan akan menyeleksi, karena saya harus menyeleksi dulu Pak, kalau tidak menyeleksi kan asal tunjuk, takutnya itu tidak adil ya, takutnya ada yang mengatakan anak saya pinter tapi kok nggak ditunjuk gitu kan, makanya saya Betul. melaksanakan seleksi. Nah itu mereka tuh, saya kan tanya siapa yang mau ikut seleksi. Terus juga berkolaborasi dengan gurunya, guru wali kelasnya kelas 4, 5, 6. Nah, mereka tuh banyak yang berminat gitu. Ya hampir dalam satu kelas itu kalau yang mau ikut gitu dalam satu kelas itu bisa 10 anak gitu yang mau ikut. Berarti kan hampir 40% ya, 35% ya, 35% untuk mengikuti seleksi. Ya, minatnya seperti itu, Pak. Jadi kalau dari skala dan nilai 7 lah dari atau pokoknya 35% lah, Pak, untuk kalau dihitung dari persennya ya, Pak ya. Oke, berarti minatnya itu sudah lumayan banyak Ibu ya. Ya, Jadi lumayan, Pak. antusias anak-anak ini juga dikatakan tinggi untuk kegiatan Kriya Anyam untuk persiapan FLS 2N. Iya, iya. Oke. Eh, Lalu usaha Ibu sebelumnya, dan kan sekarang kan ini tujuannya emang FLS 2N. Apakah sebelumnya sendiri sudah dilaksanakan kegiatan untuk membuat Kriya Anyam, Bu? Maksudnya untuk sebelumnya kan sejauh sebelum untuk kegiatan FLS 2 ini apakah sudah emang Ibu laksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini? Kalau sebelum-sebelumnya sudah ada, tapi Mm-mm. kan beda beda bahan ya. Jadi Hmm. misalnya tahun lalu tuh menggunakan saja kertas, menganyam dengan menggunakan Mm-mm. kertas, entah kertas koran, kalender dan sebagainya. Terus tahun sebelum-sebelumnya lagi menggunakan apa namanya bahan alam. Nah, terus juga, nah yang sekarang itu campuran gitu loh, menggunakan media kertas juga bahan alam atau bahan-bahan yang lain. Nah, itu yang masih saya bingung nih mau buat apa nih anak-anak nih. Jadi memang setiap tahun berbeda ya Bu ya, maksudnya Ya, bahan-bahannya itu untuk kegiatan karyanya gitu Bu ya. iya Pak. Oke. Lalu ada nggak sih Bu faktor-faktor yang ingin eh, Ibu keluarkan nih? Maksudnya faktor-faktor pendukung apa yang kurang nih? Maksudnya anak-anak dalam permasalahan ini, bagaimana cara mengajarkannya? eh, Apa sih yang menjadi kendala menurut Ibu? Kenapa Ibu Hmm, bisa katakan bagaimana cara mengajarkannya? Berarti kan ada yang sulit nih. Maksudnya apa nih? Bagian yang mana nih?
Iya, kalau menganyam dasar mungkin kan itu bagi saya mungkin mudah ya. Tapi kalau yang bervariasi terus juga yang digabungkan dengan bahan-bahan lain itu saya masih blank gitu loh. Jadi masih bingung. Terus saya sudah tanya ke teman-teman juga mereka masih belum ada solusi gitu loh. Oke, oke. Jadi masih ngeblank tentang masalah buat kria ayam yang menggunakan bahan-bahan yang campuran ini Bu ya. Iya, iya. Selain itu ada lagi Ibu mungkin? Iya, mungkin alat-alatnya, alat dan bahannya. Alat dan bahannya kan butuh dicari dulu. Dan kadang-kadang kan sulit ya, terutama untuk yang bahan alamnya ya. Bahan alam, misalnya dari rotan atau dari bambu di Jakarta kan eh, sudah tidak ada apa sih pohon bambu yang apa namanya mudah untuk kita dapatkan gitu, untuk dijadikan Iya, betul. bahannya. Jadi harus nyari di mana gitu. Itu juga Betul, menjadi betul. kendala bagi saya untuk eh, pelaksanaannya nanti gitu, Pak. Mm-mm. Jadi mungkin bahan-bahannya pun untuk kegiatan ini mungkin agak sedikit sulit ya Bu untuk dicari Bu atau ditemukan. Iya. Lalu dari hasil seleksi yang sudah Ibu lakukan nih, kira-kira anak-anak punya basic dasar nggak sih Bu maksudnya untuk kegiatan kriya ayam ini? Sehingga nanti dalam kegiatan proses Ibu ini bisa kira-kira oh kita udah punya data nih atau punya apa sesuatu jadi kita tinggal lanjutin gitu. Bagaimana Bu? Ya, mereka sudah punya dasar, tapi anyaman dasar biasa ya, anyaman dasar silang satu, loncat satu, yang dari kertas gitu. Kalau yang eh, dari hasil seleksi ya, bukan yang tahun Mm-mm, lalu, mm-mm, tahun lalu. Kalau yang sudah mm-mm. berhasil kan, berarti kan mereka memang sudah lulus atau tidak ikut lagi. Nah, ini yang dari dasar, dari awal mereka baru tahu anyaman dasar sekali gitu, Pak. Oke, ya. Dari hasil faktor yang menurut Ibu nih kurangan dari anak-anak maupun dari teknisnya, kira-kira menurut Ibu apa yang pengen Ibu lakuin untuk bisa Saya menyelesaikan itu? sih Mm-mm. ingin cari contoh-contoh di YouTube ya Pak ya. Mm-mm. Mungkin di situ kan banyak sekali model-model cara mengajarkan eh, apa namanya kriya anyam ya, Mm-mm. tutorialnya banyak gitu. Nanti Mm-mm. saya juga akan selain di YouTube, saya juga akan membaca-baca buku atau referensi Mm-mm. tentang menganyam dan teknik dasarnya. Terus juga saya mau pergi ke tempat kriya anyam di sekitar Cikini ya atau di sekitar tempat yang banyak menjual-jual kriya anyam. Itu kan biasanya mereka ada yang sudah barang jadi, ada juga yang ketika membuat. Nah, saya akan mencari dan belajar dengan mereka gitu, Pak. Kayaknya saya baru terpikirkan nih mau ke Mm-mm. sana gitu. Oke, jadi dari YouTube maupun kita juga langsung ke tempat yang penjual kriya anyam itu, Ibu ya. Jadi eh, Ya. itu salah satu usaha Ibu yang ingin lakukan. Apakah anak-anak juga akan dilibatkan Ibu dalam kegiatan nanti ini? Maksudnya Ibu apa namanya datang ke tempat kriya anyam yang sudah jadi itu, apakah akan dilibatkan juga anak-anaknya? Kalau anak-anaknya sih saya melibatkannya dia dengan melihat di YouTube aja. Oke. Itu kalau misalnya untuk ke tempat ke tempat kriya anyamnya saya akan sendiri dulu atau dengan Mm-mm. teman saya nanti saya apa namanya mengajak teman saya sesama guru jadi turut Iya. belajar nanti baru saya akan transfer ilmunya yang saya dapatkan ke anak-anak gitu. Oke, oke. Berarti menurut Ibu butuh teman untuk berkolaborasi atau sekiranya Ibu nih kayaknya eh, cukup sendiri aja nih. Apakah Ibu perlu dukungan dari berbagai lain pihak untuk kegiatan ini? Saya sih tidak kerja sendiri ya, saya pasti Mm-mm. berkolaborasi dengan teman-teman saya. Jadi eh, ada teman juga yang menurut saya bisa ya dengan krianya. Nah itu saya meminta kepada kepala sekolah untuk dilibatkan. Jadi saya tidak sendiri, kadang saya bertiga dengan teman saya itu untuk eh, belajar. Soalnya kan kalau misalnya saya sendiri tidak paham, dia lebih paham, nanti kita kan saling melengkapi antara apa namanya kelebihan dan kekurangan kita, gitu Pak.
Jadi kayaknya butuh nggak sendiri ya Bu ya, karena Ya, mungkin kalau sendiri berat banget gitu ya. bingung sendiri nanti Kayaknya pasti saya. bingung sendiri ya, makanya kita butuh teman untuk curhat atau untuk teman kita sharing itu sangat dibutuhkan sekali kayaknya Bu dalam permasalahan yang Ibu hadapi sekarang nih. Apalagi sama-sama belajar dari nol ya Bu ya, maksudnya untuk kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu dari bahan-bahan campuran. Jadi bentuk kolaborasi itu penting sekali. Iya. Lalu nih Bu Nur, kira-kira eh, kapan nih kira-kira apa yang sudah Ibu rencanakan tadi akan Ibu laksanakan? Saya akan secepatnya ya Pak, karena jadwal lombanya itu juga kadang mendesak ya. Jadi mungkin besok saya akan memanggil anak-anak yang sudah lulus seleksi ke perpustakaan atau ke kelas gitu, dan saya akan memberitahukan. Saya mencari dulu channel-channel atau link-link di YouTube yang mengajarkan tutorial tentang kriya anyam. Nah, mereka nanti melihat dari situ. Itu langkah awal ya, besok, mulai besok. Dan nanti selanjutnya mungkin hari berikutnya saya akan uh, ke tempat kriya anyam bersama teman saya untuk belajar terlebih dahulu, yang akan kemudian ditutorialkan kepada anak-anak sehingga mereka secara dasar dulu ya, walaupun Mhm. untuk lombanya ya, karena kalau lomba kan pasti nanti ada proses kreatif yang lainnya kan, yang perlu Iya, dipikirkan betul. juga, membuat apa gitu, yang lebih desainnya baru kita pikirkan selanjutnya gitu Pak. Iya. Berarti ini kalau nggak salah untuk kegiatan FLS 2 ini untuk kelas berapa ya Bu untuk usianya? Ini kan diharapkan kreativitas banget nih kayaknya nih. Jadi menurut Ibu nih Ya yang cocok biasanya nih untuk sih, kelas berapa biasanya? biasanya kelas 4, 5, 6, tapi biasanya saya juga mempertimbangkan itu Pak, kematangan anak. Soalnya kalau Mm-mm. tidak dipertimbangkan, Betul. kadang-kadang suka ada yang suka ngambek gitu ya, Iya, bad suka mood. nggak mau lanjut gitu ketika udah di tempat lomba, dia Betul. nangis karena Betul. belum matang ya, nggak selesai, belum selesai tapi waktunya tinggal sedikit lagi, kadang udah nggak mau lanjut. Nah, sedangkan kan kalau Iya. yang mempunyai kematangan yang bagus, dia Mm-mm. biasanya walaupun waktunya tinggal sedikit lagi, terus dia juga belum selesai, dia tetap apa namanya semangat dan tetap melanjutkan, dan tidak Mm-mm. ada ngambek-ngambekan dan tidak ada cara apa nangis karena belum Benar, benar. selesai gitu. Jadi kematangan itu Betul. diperlukan untuk kegiatan lomba-lomba seperti kriaannya Iya. atau lomba yang lainnya, Pak. Benar-benar. Jadi kayaknya peserta didik yang kelas tinggi mungkin yang Ibu harapkan untuk kegiatan ini Bu ya. Karena mungkin Ya, kalau Ibu bilang tadi dari segi kematangan emosional dan ya, sosialnya pun mungkin anak itu lebih tenang dalam menghadapi kegiatan atau pressure-nya gitu. Apalagi waktunya tinggal sedikit, ngeliat kiri kanan mungkin udah pada iya, selesai, dia baru iya, setengah atau separoh. Jadi kayaknya itu juga perlu penting diperhatikan Ibu ya untuk iya. pemilihan apa namanya calon-calon pesertanya nih untuk kegiatan krianya mewakili sekolah. Iya, Iya, karena dia biar bisa mengelola emosinya, Pak. Ya, jadi kesadaran benar. emosi dia juga harus kita ajarkan juga. Kalau nanti nggak boleh ngambek, nggak boleh takut kalau misalnya teman-teman yang lain udah selesai, terus tetap Heeh, tetap jalan gitu, tetap bekerja walaupun apa namanya banyak orang yang melihat gitu kan. Kadang-kadang ada betul, nervous juga kan ya. Namanya lomba benar, pasti anak-anak punya sikap seperti itu. Jadi itu perlu benar. ditanamkan dengan kompetensi sosial emosionalnya di Mm-mm, sekolah gitu. Jadi tetap dalam pembelajaran keterampilan yang saya ajarkan di kelas 4, 5, 6 mm-mm. itu tetap diajarkan untuk mengelola emosi dia ketika menghadapi uh, apa namanya situasi gitu. Iya, saya setuju sekali Bu dengan pendapat Ibu yang ini nih. Karena memang agak sulit untuk apa namanya mempertahankan yang namanya sosial emosional kita Ibu ya. Mungkin dalam hal Ya, apalagi dalam lomba pressure gitu segala macam Ibu ya. Pasti mm, banyak sekali faktornya, apalagi lingkungan baru, apalagi ditambah mungkin apa namanya teman-teman atau orang-orang yang baru di sekitar itu. Ya, iya, eh, mungkin terima kasih Bu Nuryati nih kayaknya nih apa namanya dari sini saya juga banyak belajar nih Bu kalau misalkan untuk mempersiapkan kegiatan lomba eh, saya juga pasti apa namanya banyak sekali butuh
untuk apa namanya sharing, untuk yang namanya mencari ide-ide baru yang tadi Ibu sudah sampaikan sendiri, apa namanya bermanfaat lagi buat saya nih untuk persiapan lomba-lomba, apalagi saya juga koordinator pramuka, jadi kayaknya apa namanya yang perlu dipersiapkan salah satunya tadi nih memilih peserta didik yang siap, apa namanya sosial dan emosionalnya kayaknya perlu kita ini sekali. Oke. Iya, terima kasih juga Pak Muhlis. Saya sudah eh, mengungkapkan ide-ide saya yang tadinya saya juga bingung juga nih apa, tapi ternyata setelah digali-gali ternyata oh iya nih saya harus ini, harus ini, harus ini. Sebelumnya kadang kan kita sudah melaksanakannya, tapi Betul. lupa gitu. Oh iya nih Heeh. harus gini. Jadi apa namanya? Terima kasih biar bisa dilaksanakan dan bisa diterapkan ke murid saya. Begitu Mm-mm. Pak. Memang kalau misalkan posisinya kita sebagai pelaku tuh kadang ini Bu, apa namanya nggak bisa berpikir secara jernih. Tapi kalau misalnya posisinya kita sebagai pendengar, kadang tuh ide-idenya tuh Iya. untuk memotivasi teman tuh malah justru muncul semua. Dan saya juga banyak belajar sekali dari Ibu Nuryati, dari kegiatan coaching kita malam hari ini. Em, Lalu sebagai penutup nih Bu, apa yang Bu rasakan tadi setelah kita melakukan banyak kegiatan atau percakapan yang sudah kita obrolkan dari tadi ini masalah Ibu, apakah sudah mungkin tercerahkan atau bagaimana perasaannya Ibu? Ya, terima kasih Pak. Ya, alhamdulillah. Jadi saya sudah apa namanya ada gambaran ya. Yang Mm-mm. tadinya saya, aduh, masih mikir, kadang makan nggak enak, tidur nggak enak, karena kan masih masih apa namanya mengendap di hati saya ya mau ngapain gitu. Tapi sekarang setelah sudah ngobrol-ngobrol dengan Bapak, alhamdulillah sudah ada Mm-mm. rencana nih harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini, gitu Pak. Iya, saya Lega Pak. harap, saya harap pokoknya nanti untuk kegiatan FS 2N-nya bisa berjalan lancar, semuanya Amin, anak-anak amin. juga tetap semangat dalam persiapannya dan saya doakan juga ya Bu ya ke depan supaya menghasilkan sesuatu nih, menjadi juara-juara Terima calon-calon kasih, Pak Mulis. generasi penerusnya. Pokoknya saya tunggu kabarnya Bu ya untuk Ya, hasilnya terima nih, kasih pokoknya Pak. semangat terus Ibu ya. Ya, semangat, semangat. Iya, kalau begitu mungkin kita cukupkan untuk kegiatan coaching hari ini, Bu ya. Oh iya Pak, ya kita juga masih ada kegiatan yang lain ya Pak ya. Iya, betul. Mudah-mudahan pokoknya Masih saya banyak. mau dengar kabar baiknya terus nih, Bu, ke Ya, insya depannya. Allah Pak, insya Allah. Oke, Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Oke, Pak Oke. Muklis, Bu Nuryati, tadi sudah melaksanakan proses coaching di sini. Nah, tadi saya mengobservasi ya dari awal sampai akhir kegiatan coachingnya. Saya mau bertanya ke Pak Muklis. Pak Iya, Pak Henry. Muklis, sebagai coach tadi, saya ingin bertanya, apa yang sudah dilakukan oleh Pak Muklis ketika proses coaching sebagai coach? Iya, yang tadi saya sudah lakukan dalam kegiatan coaching kali ini mengenai permasalahan Bu Nuryati, bagaimana cara mengajarkan peserta didiknya untuk persiapan perlombaan FLS 2N. Di situ saya tanyakan tadi tujuannya apa, dan tadi Bu Nur juga sudah menjelaskan, yaitu tadi mempersiapkan peserta didiknya untuk kegiatan perlombaan. Lalu saya berusaha buat mengidentifikasi setiap masalah dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang membangun dan membangun ide-ide atau gagasan-gagasannya mungkin dari situlah muncul apa namanya solusi dari permasalahan yang Bu Nur hadapi. Lalu saya juga mengkonfirmasi tindakan aksi nyata apa yang ingin dilaksanakan, lalu juga tanggung jawabnya nanti ke depannya seperti apa, sehingga eh, yang tadi sudah disampaikan dari aksi nyatanya bisa terrealisasikan dengan baik, begitu Pak Henry. Baik, baik Pak Muklis. Tadi saya melihat mengobservasi ya dari kegiatan awal sampai akhir kegiatan proses coachingnya. Saya melihat Pak Muklis sebagai coach tadi eh, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach dalam hal ini Bu Nuryati dan bisa menggali potensi-potensi yang ada pada coach ya. Tadi Bu Nuryati bisa mulai dari Bu Nuryati mau belajar apa namanya keterampilan kriya anyam, kemudian
belajar dari YouTube juga ya, terus berkolaborasi bersama teman-teman bisa bisa menggali potensi-potensi yang ada pada Bu Nuryati dari hasil pertanyaan yang Pak Muklis berikan. Kemudian prosesnya juga tadi saya lihat Pak Muklis sudah menerapkan alur tirta ya, dari mulai tujuan, identifikasi, kemudian rencana dan tanggung jawab dari Koci itu sendiri. Nah, adakah Pak Muklis yang terlewatkan yang Pak Muklis proses coaching yang diberikan oleh Pak Muklis? Adakah yang terlewatkan? Iya Pak. Mungkin kalau dari saya ya tadi balik lagi mungkin kayaknya kurang sedikit menggali lagi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kita keluarkan lagi ide atau gagasan-gagasan yang mungkin sebenarnya dari Bu Nuryati ini sebenarnya masih banyak mungkin ya, tapi mungkin kalau dari saya yang mungkin tidak bisa atau belum bisa menggali pertanyaan yang berbobot sehingga dapat memunculkan ide-ide itu, kayaknya kalau dari saya sih itu Pak. Jadi memunculkan apa namanya ide-ide itu dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu yang harus masih saya bisa kembangkan lagi, Pak. Baik Pak Muklis. Kalau dari Bu Nuryati setelah dilaksanakan proses coaching ini bagaimana Bu Nuryati? Ya, alhamdulillah ya Pak, apa namanya, ya ide-ide, terus juga apa yang tadinya belum terpikirkan gitu ya, jadi sudah muncul. Yang tadinya mungkin ada gitu ya, tapi masih mengendap. Masih samar-samar gitu ya Bu ya, samar-samar. Jadi sekarang lebih fokus ya, lebih jadi fokus bisa. lagi ke solusi gitu ya. Iya Oke. Pak. Baik, Bu Nuryati, Pak Muklis, alhamdulillah sudah melaksanakan proses coaching dan tadi juga saya sudah mengobservasi ya semuanya ya, berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar ya, dan mudah-mudahan kita semua bisa menginspirasi dan fokus ke solusi dan rencana aksi juga tanggung jawab dari apa yang sudah kita rencanakan ke depan. Baik, untuk proses coaching kita dan pengamatan observasi kita sudah selesai. Kita tutup berdoa bersama-sama, bersyukur bersama-sama dengan mengucapkan alhamdulillah. Kita tutup proses coaching kita pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Muklis, Bu Nuryati atas waktunya. Sehat selalu, sukses dan bahagia selalu tentunya ya. Iya, terima kasih Pak Henry, Bu Wassalamualaikum Nuryati. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Henry. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih Pak Nur, Muklis, Bu terima kasih Nuryati, banyak. sama-sama.